setahun mungkin bisa 5 kali panen, Pak. Kalau setahun ya. Bawa berapa hari sih? 60 Kalau hari, bawang Pak. 2 bulan, Pak. 60 Iya, hari. 2 bulan. Iya, sangat singkat, Pak. Karena bagus Pak, hitam semua, tapi memang pendukungnya, alat pendukungnya yang harus disiap. Memperhatikan kami warga desa Palibaru, khususnya petani yang dari pupuk subsidinya, dari alsintannya, dari padi dan lain sebagainya, itu dari Ibu ya, terima kasih pada beliau untuk komitmen, karena pangan itu kata segalanya, tanpa makan kita gak ada apa-apa. Intinya begini, kalau semuanya sawit Pak, banyak uang, tapi kalau kita pergi ke pasar nggak ada beras, apa yang dimakan terus ya kan. Tapi ada keseimbangan, ada perusahaan juga ada sawah juga, ubi pun harus ada, singkong, ubi, talas itu udah ada. Itu karena makanan pokok kami. Saat ini tadi kita lihat itu ada di Ibu Bangunjaya dan Palibaru saat ini itu adalah bagian daripada program pertanian dalam rangka luas tambah tanam, Bapak Ibu. Kalau melihat potensi yang ada di desa sangat menjanjikan sekali. Tetapi karena pertanian ini tidak bisa berkembang dengan sendirinya, sehingga pemerintah daerah beserta dengan mitra kerja, para investor yang ada di sekitarnya, kami juga mengharapkan untuk ikut ambil bagian dalam upaya pembangunan pertanian. Tadi Ibu Kepala Dinas Pertanian sudah menyampaikan beberapa bantuan untuk ke depan Desa Palibaru harus ditingkatkan bantuannya, karena tidak banyak desa yang memproduksi padi di desanya masing-masing. Jadi tadi laporan dari Ibu Kepala Dinas, saya masih ingat kebutuhan beras kita di Kota Waringin Barat ini baru bisa dipenuhi 30% dari produksi dalam kabupaten. Jadi produksi oleh Kabupaten Kota Waringin Barat ini baru 30%, 70% masih dari luar. Nah, pada hari ini kita akan meresmikan penggilingan padi Mulia Jaya. Insya Allah mulia benar dan selalu jaya. Kalau di kampung kami namanya slab padi, tadi Pak Stahli juga slab. Saya nggak tahu istilahnya slab itu apa, tapi penggilingan padi sebenarnya namanya slab. Di sini kan Pak Kades kan suka selamatan ya. Selamatan itu kan Pak ada berkatnya. Kalau di Jawa sana berkat itu sudah bahan mentah aja. Jadi tidak mubazir. Jadi beras, indomie, kecap, telur. Ada kemarin di komentar saya sudah rame ini, beras di bahan mentah lebih mahal. Kita hitung ibu-ibu. Kalau satu kotak itu misalkan 25.000 atau 20.000, argumen bahwa itu mahal menurut saya tidak pas juga. Karena beras 1 kilo berapa? 13.000. 13.000 nggak mungkin kita kasih 1 kilo, setengah kilo aja. Berarti masih ada 7.000, 7.500 lah. Uang 20.000 masih ada 12.500. Indomie berapa? 1. 3.000. 4.000. Berarti Indominya 2. 8.000 kalau sama 7.500. 15. Masih ada 5.000. 5.000 kecap atau telur kan dapat. Kenapa? Telur 5.000. Kecap kecil lah, yang sunsetan lah, atau sambal ABC itu, atau telur lah. Telur satu berapa Bu? 5.000 doang. 2.000. 5.000
Oh, di sini 5.000 ya? 5.002, berarti dapat telur 2, masih akan dapat kecap. Jadi alasan kalau mentah lebih mahal ini menurut saya tidak masuk akal. Dengan catatan disesuaikan dengan harga yang dikeluarkan untuk nasi kotak tadi. Ini sepele Bapak-Ibu sekalian, namun menurut saya perlu dipikirkan. Karena kalau dikasih beras setengah kilo bisa dimasak yang menerima berkat dan tidak mubazir. Apalagi kalau selamatannya itu malam setelah sholat isya, doanya panjang, pulang-pulang udah jam 10, udah nggak ada yang makan, pasti untuk dibuang pagi-pagi. Nah, inilah keberkahan dari Allah akan berkurang kalau kita tidak memanfaatkan hal semacam itu. Tapi di pikiran saya nggak usah diperdebatkan, karena di daerah lain sudah hal yang biasa. Dipertimbangkan monggo aja. Saya kira Ibu, Bapak, Ibu sekalian kami hormati, akhirnya dengan terlebih dahulu memohon ridho Allah Subhanahu wa taala dan seraya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, penggilingan padi Mulia Jaya Desa Palih Baru, Kecamatan Kota Waringin Lama saya resmikan secara resmi. Harapan kami ya masyarakat yang masih yang sering kita himbau masih punya lahan yang kira-kira belum ditanami supaya tidak dialihfungsikan, supaya tetap dibikin sawah. Karena mesin yang segini besar tentu akan banyak perenya, banyak standby-nya. Kalau keterbatasan lahan sawah yang ada sekarang cukup besar, luar biasa ini. Artinya 2 kali lipat daripada lahan yang tersedia juga sangat mampu untuk untuk digiling di sini. Dampaknya sangat positif, sangat kita intinya sangat bersyukur dengan adanya bantuan giling ini. Alhamdulillah kita sampaikan seluruh warga Palih Baru ini sangat berterima kasih dengan adanya penggilingan yang dibahkan ke Palih Baru. Alhamdulillah hari ini kita dengan Dinas Pertanian Kota Waringin Barat melaksanakan kunjungan kerja di beberapa desa untuk melihat stabilitas pangan yang ada di Kota Waringin Barat. Tadi kita pertama ada di desa Ibu Bangun Jaya, di sana ada pertanian bawang merah. Kita semua tahu bahwa komoditas pangan bawang merah termasuk penyebab dari inflasi. Makanya kita coba Kabupaten Kota Waringin Barat menanam bawang merah dan modo restunya minimal untuk mengurangi ketergantungan Kabupaten Kota Waringin Barat terhadap konsumsi dari bawang merah. Di desa ini, di Desa Palih Baru, alhamdulillah ada lahan pertanian padi 17 hektar, walaupun potensinya 25 hektar. Kita semua barusan menyaksikan juga peresmian penggilingan padi di Mulia Jaya ini namanya, untuk membantu petani untuk menindaklanjuti hasil panennya. Kita semua tahu bahwa hasil laporan dari Ibu Kadis Pertanian, kemampuan kita memenuhi kebutuhan beras itu dari Kota Waringin Barat baru 30%. Makanya ini angka yang cukup kecil untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Kita semua tahu bahwa beras merupakan kebutuhan pangan yang menyebabkan inflasi yang sangat luar biasa. Harapan kami dengan produksi beras semakin bagus, padi semakin bagus di Kota Waringin Barat, inflasi kita semakin terkendali. Walaupun inflasi di Kabupaten Kota Waringin Barat di bawah provinsi, di bawah nasional, relatif kita aman, tapi tidak boleh sombong. Kita berupaya untuk menjaga stabilitas, semakin tinggi angka kita inflasi semakin bagus. Saya kira